Nah, ini yang patut diwaspadai sobat era sekalian, karena tidak mungkin negara seperti Cina akan mengekspor demokrasi, padahal demokrasi adalah pilihan bagi negara-negara yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih kita uber soal berita-berita yang hangat untuk kita sajikan walaupun di akhir pekan. Salah satunya adalah berita yang dilansir wartaekonomi.co.id. Mesti warta ekonomi tapi beritanya soal politik ya. Judulnya, Amin Rais bicara belak-belakan ihwal komunisme. Rakyat sedang ditipu oknum rezim Jokowi. Luar biasa. WE Online Jakarta. Memberi angin kebangkitan komunisme adalah bab 2 di buku berjudul Risalah Kebangsaan, pilihan buat Pak Jokowi. Mundur atau terus, karya mantan Ketua MPR RI Amin Rais. Memang saya melihat itu komunisme diberi angin yang sangat kencang dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini. Jadi ini ada kaitannya juga dengan Lebensraum yang dilakukan oleh China. Itu karena ada kaitan luar biasa, ujar Amin Rais dalam peluncuran bukunya. Dalam bukunya itu, Amin Rais membeberkan jumlah orang yang terbunuh oleh kaum komunis di berbagai negara. Di Kamboja 2.035.000 orang pada periode 1975-1979, kemudian 77.277, ternyata 77 juta. Kemudian 77.277.000 orang pada periode 1949-1987 di Republik Rakyat China (RRC). Lalu 1.585.000 orang pada periode 1945-1948 di Polandia. Selanjutnya 1.563.000 orang di Korea Utara pada periode 1948-1987. 1.670.000 orang di Vietnam pada periode 1945-1987. 1.072.000 orang di Yugoslavia pada periode 1944-1987. Dan 61.911.000 orang di Uni Soviet pada periode 1917-1987. Luar biasa, banyak sekali nyawa orang melayang ya. Ada fenomena yang memprihatinkan bagi banyak orang yang berpikir kritis dan mengikuti perkembangan komunisme internasional mutakhir. Mengapa? Mereka prihatin karena banyak tokoh pendukung rezim yang berusaha meyakinkan masyarakat bahwa sudah mati dikubur dan komunisme sudah tidak laku lagi. PKI sudah jadi hantu. Juga tidak ada lagi negara yang masih menerapkan komunisme, Marxisme, dan Leninisme, tutur pendiri Partai Amanat Nasional PAN ini. Dalam bukunya itu dia menuliskan para komunis malam yang berupaya meyakinkan masyarakat bahwa komunisme sudah jadi bagian sejarah masa lalu. Lupa bahwa di zaman internet sekarang ini seluruh informasi global di bidang apa saja sudah sangat mudah diakses oleh setiap orang. Mereka buta bahwa RRC yang menjadi junjungan beberapa oknum dalam rezim Jokowi pada hakikatnya merupakan kekuatan komunisme internasional yang paling dahsyat, tuturnya. Dia melanjutkan, bila dulu Mao Zedong dalam kurung Mao Zedong mempropagandakan dan memaksakan Maoisme sebagai ideologi tunggal RRC, maka Xi Jinping, penguasa puncak dan penguasa tunggal RRC yang jadi presiden dan sekaligus sekjen PKC, sekarang ini telah mengeluarkan Xi Jinpingisme. Xi Jinpingisme. Kemarin saya pernah baca sindiran, berat sama dipikul, ringan Xi Jinping. Sama dijinjing. Kata Amin Rais, di antara 14 butir ideologi Xi Jinping disebutkan
bahwa PKC memegang kekuasaan mutlak atas Tentara Pembebasan Rakyat PLA dan mengukuhkan jabatan Xi sebagai penguasa tunggal Cina seumur hidup. Dia menambahkan, keputusan Kongres PKC itu diambil pada 2017 dan sekaligus menekankan bahwa Cina harus melaksanakan nilai-nilai asasi dari Marxisme, komunisme, dan sosialisme walaupun ada embel-embel sesuai ciri-ciri China. Perhatikan, Marxisme, komunisme, dan sosialisme masih jadi rujukan baku Cina. Oknum-oknum rezim Jokowi sedang menipu rakyat Indonesia ketika mereka menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi komunisme di muka bumi dan juga tidak perlu khawatir PKI akan muncul kembali. Kata mereka tidak ada lagi negara yang menganut Marxisme, Leninisme, komunisme, tuturnya. Luar biasa ya. Isu komunisme belakangan ini kembali menjadi perbincangan publik. Salah satu sebabnya karena Gatot Nurmantio mengisahkan mengapa ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017 lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30S PKI pada 2017. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja PDIP. Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti, kata Gatot di akun channel YouTube Hersubino Arif Selasa 22/9/2020. Gatot mengaku kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan sebuah hal yang tidak mungkin. Dia mengamati PKI gaya baru bangkit sejak 2008 ketika seluruh mata pelajaran di sekolah menghapuskan sejarah kelam tentang peristiwa G30S PKI. Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sekaligus anggota DPR RI Trimedia Panjaitan angkat bicara perihal surat terbuka Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Gatot Nurmantio kepada Presiden Joko Widodo Jokowi. Trimedia menilai isu PKI tersebut sengaja dihembuskan sebagai bentuk manuver politik atas ketidaksukaan kepada PDIP dan pemerintahan Jokowi. Isu itu kan sebetulnya hanya untuk menohok PDIP dan pemerintahan sekarang Pak Jokowi, kata Trimedia saat dikonfirmasi Kamis 24 September 2020. Sayangnya, kata Trimedia, isu PKI yang sering menjadi kendaraan politik tersebut sudah tidak laku untuk dijual kepada masyarakat. Karena itu menurutnya Gatot harus lebih cerdas dalam mengelola isu politik. Tapi buktinya dia memenuhi halaman-halaman media hari-hari terakhir ini ya. Lebih populer dari tokoh-tokoh PDIP juga ya. Pak Gatot harus lebih cerdas dalam membuat isu. Kalau memang mau ikut konstelasi politik harusnya lebih elegan, jangan PKI. Isu PKI itu udah nggak laku lagi zaman sekarang, ujarnya. Ia menjelaskan PDIP sudah sering menerima isu-isu PKI tetapi terbukti dapat melewati dengan baik dan memenangkan pemilu. Karena itu Trimedia menyarankan agar Gatot terang-terangan untuk meraih simpati masyarakat. Salah satunya, kata dia, dengan membantu masyarakat yang saat ini kesulitan akibat pandemi corona atau COVID-19. Menurutnya hal itu lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Coba urus corona itu, bantu masyarakat. UMKM yang sekarang kesulitan, bagikan APD, itu lebih bermanfaat, lebih baik, pasti dapat simpati dari masyarakat. Kalau dia cuma nulis nyebar isu PKI di media, itu terlalu murah terangnya. Ya sobat era sekalian, kadang-kadang memang elit-elit politik ini tidak sabar ya, dan kadang-kadang tidak proporsional juga. Kita harus bedakan antara orang ya dengan institusi. Ya kalau bagi APD, membantu COVID-19 dan lain sebagainya, itu adalah tugas negara. Apakah perorangan seperti Gatot Nurmantio bisa melakukannya? Bisa, tapi pasti tidak sehebat negara. Dia bisa saja menyalurkan APD, memberi bantuan kepada COVID-19 dan lain sebagainya, memberi bantuan kepada mereka yang didera COVID-19 atau terdampak COVID-19, tapi kan tentu kan terbatas. Tidak mungkin bisa melampaui kemampuan negara. Jadi kalau mau bersaing dengan Presiden Jokowi atau dengan kekuatan negara, sama saja sia-sia karena Presiden Jokowi dan negara
menguasai semua resources dan bukan milik pribadinya tentunya. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan eksistensi kami, ya kami sesungguhnya itu lebih pada kekuatan moral, menjual isu, menjual gagasan, sama seperti yang disampaikan Amin Rais, ya kan? Tidak mungkin kemudian Amin Rais diminta untuk menangani COVID-19 juga, ya, ketimbang menyebarkan isu bahaya laten komunisme. Ya, bisa jadi bahwa bahaya laten ini belum tentu juga ada, tapi lebih baik kita bersiap langkah preventif ketimbang nanti kita menyesal akhirnya komunisme bangkit kembali. Karena apa? Karena Cina sekarang menjadi kekuatan ekonomi dunia yang paling luar biasa dahsyatnya, dengan sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem politiknya. Ekonominya liberal menuju pada liberalisme kapitalisme, tapi sistem politiknya tetap sosialis komunistik. Dan ini sebuah perpaduan yang dahsyat, karena ekonomi dia yang berpenetrasi kemana-mana dikendalikan oleh satu kekuatan negara yang otoritarian. Ternyata bisa, bahkan bisa berekspansi ke luar negeri. Nah, ini yang patut diwaspadai sobat era sekalian, karena tidak mungkin negara seperti Cina akan mengekspor demokrasi, padahal demokrasi adalah pilihan bagi negara-negara yang terbuka. Karena itu, ya tetap saja waspadalah, waspadalah seperti kata Bang Napi beberapa waktu yang lalu. Tidak ada salahnya untuk berwaspada, dan tidak ada salahnya juga tetap keep on eye terhadap isu-isu PKI dan komunisme. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!